Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dengan 3 nih digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang DAC dan PWM pada Embedded System untuk pertemuan yang kelima. Nah, ya langsung saja pengertian DAC, pengertian adisi. DAC. Digital to Analog Converter adalah komponen yang digunakan untuk mengubah digital menjadi sinyal analog berupa tegangan kontinu. Berbeda dengan sinyal digital yang hanya memiliki nilai diskrit, DAC menghasilkan output yang lebih halus, sehingga cocok digunakan pada aplikasi seperti audio, kontrol tegangan, dan sistem yang membutuhkan sinyal analog. Selain itu, DAC memungkinkan microcontroller berinteraksi dengan perangkat analog secara lebih presisi, terutama ketika dibutuhkan perubahan tegangan yang stabil dan bertahap. Selanjutnya ada salah satu metode DAC yang paling sederhana adalah R2R atau DAC R2R, ladder. Rangkaian ini menggunakan kombinasi resistor dengan nilai R dan 2R untuk membentuk pembagi tegangan. Keunggulan dari metode ini adalah desainnya yang sederhana, hemat komponen, dan cukup presisi, sehingga sering digunakan pada implementasi DAC berbasis hardware sederhana. Selain itu, rangkaian ini mudah dikembangkan untuk berbagai jumlah bit dengan hanya menambahkan susunan resistor, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan sistem. Selanjutnya ada resolusi dan output range. Resolusi pada DAC ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan, misalnya 8 bit atau 12 bit. Semakin besar jumlah bit, semakin banyak level tegangan yang dapat dihasilkan, sehingga output menjadi lebih halus. Selain itu, output range ditentukan oleh tegangan referensi atau Vref, misalnya 0 hingga 3,3 volt, yang menjadi batas minimum dan maksimum sinyal analog yang dihasilkan. Dengan demikian, kombinasi resolusi dan Vref akan menentukan seberapa akurat dan detail sinyal analog yang dihasilkan oleh DAC. Selanjutnya ada PWM, atau yang biasa kita sebut dengan Pulse Width Modulation. PWM adalah teknik untuk menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur lebar pulsa dari sinyal digital. Sinyal ini bekerja dengan cepat antara kondisi on dan off, sehingga rata-rata tegangan yang dihasilkan dapat menyerupai sinyal analog. PWM banyak digunakan dalam pengaturan kecerahan LED, kecepatan motor, dan berbagai sistem kontrol lainnya. Selain itu, PWM sangat populer pada microcontroller karena mudah diimplementasikan tanpa memerlukan hardware DAC khusus. Kemudian ada filter RC. Filter RC merupakan kombinasi resistor dan kapasitor yang digunakan untuk menghaluskan sinyal PWM menjadi lebih menyerupai sinyal analog. Ketika sinyal PWM melewati filter ini, komponen kapasitor akan menyimpan dan melepaskan energi sehingga fluktuasi sinyal menjadi lebih rata. Nilai resistor dan kapasitor sangat mempengaruhi tingkat kehalusan output. Semakin besar konstanta waktu atau RC, maka sinyal akan semakin halus, namun respon terhadap perubahan juga menjadi lebih lambat. Kemudian ada perbandingan DAC melawan PWM. DAC menghasilkan sinyal analog secara langsung dengan tingkat presisi yang tinggi, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi seperti audio. Sementara itu, PWM lebih fleksibel dan murah karena hanya membutuhkan sinyal digital, namun memerlukan fitur tambahan. Jika ingin menghasilkan sinyal analog, pemilihan antara DAC dan PWM bergantung pada kebutuhan sistem, terutama dari segi presisi dan kompleksitas. Selain itu, DAC lebih unggul untuk sinyal yang membutuhkan kehalusan tinggi, sedangkan PWM lebih cocok untuk aplikasi kontrol yang tidak terlalu sensitif terhadap noise atau ripple. Selanjutnya ada ISP32 dan STM32. ISP32 memiliki fitur DAC internal, sehingga dengan resolusi 8 bit yang tersedia pada GPIO 25 dan GPIO 26, serta modul PWM hardware yang disebut dengan LADC. Di sisi lain, banyak seri STM32 yang tidak memiliki DAC internal, sehingga biasanya menggunakan timer PWM dengan fitur capture atau compare untuk menghasilkan sinyal analog semu. Dengan adanya DAC internal, ISP32 lebih mudah untuk digunakan.
untuk aplikasi analog sederhana tanpa tambahan rangkaian eksternal, sedangkan STM32 lebih mengandalkan fleksibilitas timer untuk menghasilkan sinyal PWM yang presisi ya. Kemudian ada kesimpulan untuk presentasi ini atau PPT ini dalam penerapannya DAC sehingga sering digunakan pada sistem audio karena menghasilkan sinyal analog yang lebih presisi. PWM lebih sering digunakan untuk mengontrol servo, motor, dan kecerahan LED karena lebih sederhana dan efisien. Secara keseluruhan, DAC unggul dalam hal akurasi sinyal, sedangkan PWM unggul dalam fleksibilitas dan biaya, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selain itu, penggunaan DAC atau PWM juga dipengaruhi oleh ketersediaan fitur pada microcontroller serta tingkat kompleksitas rangkaian yang diinginkan. Lanjut kita ke rangkaian percobaannya teman-teman ya. Langsung lanjut. Siap. Ya teman-teman, langsung saja kita lanjut ke percobaannya ya teman-teman. Di sini adalah video percobaan dari kita. Ini adalah percobaan yang pertama menggunakan ISP ya teman-teman. Di sini kita lihat untuk programnya teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat programnya ada define. Di sini untuk ADC resolusi, ADC max, ADC voltage. Kemudian untuk pinnya menggunakan pin GPIO 39 teman-teman. Selanjutnya ada averaging function. Ya, kita bisa lihat di sini printf-nya ini untuk tampilannya teman-teman ya. Tampilannya nanti, kemudian di sini adalah penjelasannya ya, diganti apa saja averaging function untuk membaca ADC dengan 8 sampel dan rata-rata hasil atau lebih stabil. Kemudian ada update display sensor data teman-teman. Kemudian menggunakan averaging, kemudian ini di-upload ya teman-teman. Oke, sekalian kita upload, sekalian kita jelasin ya. Terus selanjutnya ada update display sensor data. Ini ada update. Oke. Tampilannya seperti ini untuk monitor ya teman-teman ya. Ini untuk serial monitornya ya, bisa kita lihat ini. Oke. Oke, selanjutnya kita ke recordingnya. Kita lihat untuk modulnya. Nah, ini untuk percobaan ADC untuk programnya kita lihat di sini seperti yang tadi ya teman-teman. Ini untuk tampilan serial monitor. Untuk rangkaiannya bisa kita lihat teman-teman. Sorry, kita full screen dulu. Di sini ada potensio, ada resistor, kemudian ada LDR teman-teman, dan menggunakan ESP32 tentunya untuk komponen utamanya. Dan kita upload ya teman-teman. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, nah, udah sukses dan berhasil ya teman-teman, kita lihat. Nah, ini serial monitornya maka akan muncul teman-teman, bisa kita lihat. Nah, ketika potensio dirubah, maka hasil keluaran potensionya juga akan berubah ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, penilaian dari LDR-nya juga akan berubah ya teman-teman ketika potensio diputar ya teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman. Seperti tadi, jadi fungsi dari potensio itu sendiri untuk mengatur
ini ya, resistensi ya, presentasenya untuk tegangannya ya teman-teman. Jadi nanti kayak tingkat sensitivitasnya akan berubah ya teman-teman. Bisa kita lihat yang tadi, seperti tadi. Kita sekarang lanjut ke percobaan kedua menggunakan STM teman-teman. Di sini. Nah, ini untuk programnya. Ini untuk percobaan kedua menggunakan STM32 menggunakan modul ADC ya teman-teman. Programnya di sini bisa kita lihat. Nah, kita coba build untuk programnya. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada win red ice polling, kemudian ada white control LED untuk mengontrol LED. Nah, sudah sukses untuk uploadnya teman-teman, bisa kita lihat. Lanjut. Nah, untuk hasil serial terminalnya seperti itu ya. Untuk serial monitornya, sorry. Memunculkan off. Untuk baris kedua dan tiga keempat di sini itu untuk analog ya teman-teman. Untuk pertama itu adisinya. Nah, ini untuk cara kerjanya nanti kita di video selanjutnya untuk yang hardware ya teman-teman sekalian kita kasih lihat nanti. Oke, untuk record test sini kita lihat. Nah, untuk rangkaiannya kita lihat di sini kita menggunakan STM32, kemudian ada potentiometer, resistor, LED, dan ada LDR juga teman-teman. Nah, untuk programnya masih sama seperti yang sebelumnya, bisa lihat. Nah, ini dibuild seperti tadi, di-upload ya teman-teman. Sorry. Nah, kemudian di-upload. Oke. Nah, pada kondisi awal LED akan mati seperti yang kita lihat sebelumnya di sini. LED-nya mati. Nah, untuk di serial monitor menunjukkan off, ada off karena LED-nya juga mati ya teman-teman. Untuk bagian pertama ADC. Nah, untuk yang kedua, tiga, empat itu untuk analog ya teman-teman. Lanjut, putar. Nah, ketika diputar ke kanan dan angkanya semakin besar, maka LED akan menyala ya teman-teman. Dan di serial monitor juga akan menunjukkan tulisan on ya teman-teman. Nah, untuk di ADC juga memunculkan nilai maksimal teman-teman. Bisa kita lihat. Oke. Kemudian untuk tugas project ya teman-teman, bisa kita lihat di sini untuk project ya. Langsung saja. Nah, ini untuk programnya. Nah, untuk kita menggunakan banyak sensor di sini ya. Kita menggunakan sensor ultrasonic, HCSR untuk atau kelembapan, kemudian ada potensiometer menggunakan untuk mengatur ya. Potensio digunakan untuk mengatur teman-teman. Kemudian untuk wiringnya bisa dilihat sendiri agak ruwet memang ya. Kemudian ada LDR juga ya teman-teman, bisa kita lihat. Bisa kita lihat untuk serial monitor. Nah, temperaturnya masih nol, kita lihat. Sensor jaraknya juga bisa dilihat di situ. Nah, untuk jaraknya akan berubah ya, sesuai dengan jarak yang diberikan ya teman-teman.
Nah, bisa lihat di sini untuk keberhasilannya teman-teman ya. Dibaca saja, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk LCD-nya masih belum bisa bekerja ya teman-teman. Masih terjadi error di LCD-nya teman-teman. Oke, yang penting kita sudah bisa lihat di terminal. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Sekian untuk video pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.